Allah Subhanahu wa taala lantas mengulang kembali penyebutan tentang malam Lailatul Qadar ini, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mengagungkan atau menunjukkan keagungan kedudukan malam Lailatul Qadar. Jadi di ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Diulang. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diulang karena memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki fadilah. Fa inna sya'naha jalilun. Kedudukan malam Lailatul Qadar itu jalil, mulia, tinggi. Wa khataruha azim. Dan apa yang ada di dalamnya sangat agung. Di malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ya, pekan lalu kita sampaikan bahwa banyak orang yang ketika malam kemerdekaan mereka tirakatan duduk bersama, berkumpul bersama, entah itu di gedung ataupun di pertigaan jalan, perempatan jalan. Namun ketika datang malam Lailatul Qadar, tidak ada yang punya keinginan sama sekali untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Padahal sebagaimana kita sampaikan jelas, malam Lailatul Qadar ini sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Dan malam Lailatul Qadar di dalamnya Allah menentukan takdir masing-masing manusia selama 1 tahun. Seperti yang kita sampaikan bahwa takdir manusia telah Allah tuliskan, telah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz, di kitab catatan yang Allah ciptakan sebelum diciptakannya manusia, bahkan sebelum diciptakannya alam semesta seluruhnya. Dan semuanya tidak akan digantikan, semuanya tidak akan tergantikan. Tetapi penentuan takdir selama 1 tahun itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Para sahabat mereka pernah bertanya kepada Nabi, kenapa kita harus beramal kalau memang sudah ditentukan satu golongan akan masuk surga, satu golongan akan masuk neraka? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah, kerjakanlah, karena setiap orang akan diberikan kemudahan untuk beramal, melakukan perbuatan aktivitas yang dia ditujukan atau yang memang dia diciptakan untuknya. Jadi kalau orang memang diciptakan untuk penghuni surga, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ahli surga. Sebaliknya, jika seseorang memang Allah tentukan dia merupakan penghuni neraka, Allah akan mudahkan. Dan takdir selama 1 tahun ini ditentukan kapan? Di malam Lailatul Qadar. Kalau kita mau berdoa, mau istilahnya mempeng di dalam berdoa, totalitas di dalam berdoa, maka yang paling tepat adalah di malam Lailatul Qadar, bukan di malam tahun baru, entah itu tahun baru Islam atau tahun baru Masehi, bukan pula di malam kemerdekaan. Karena memang di dalam agama kita yang diajarkan seperti itu, di malam Lailatul Qadar. Maka ini sebagai pemantik bagi kita semua Bapak Ibu tentunya. Ramadan masih lama. Sekarang bulan Rabiul Awal. Setelah itu Rabiul Akhir Nawasani, Rabiul Akhir, kemudian Jumada Ula, Jumada Tsaniyah, terus apa? Rajab, terus Sya'ban, Sya'ban keliru sami. Sya'ban, kemudian Ramadan. Masih ada sekitar 6 bulan lagi. Kita membaca surat ini dan penjelasannya untuk penyemangat. Masih ada 6 bulan. Dahulu
dahulu para salaf mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal solehnya selama bulan Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan. Setelah itu mereka berdoa lagi supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, saat ini hendaknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan banyak orang yang diceritakan oleh Nabi SAW, banyak orang yang menyesal ketika sudah meninggal. Mereka ingin dibangkitkan lagi dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Namun kita ya saat ini mungkin Ramadan masih 6 bulan lagi. Ketika masuk Ramadan awal semangat, setelah itu mulai mengendor. Ini yang jadi masalah. Padahal Allah letakkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang hendaknya kita justru semakin bersemangat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Penulis itu adilu min fadliha alfa syahrin. Malam Lailatul Qadar ini sama, keutamaannya sama dengan 1000 bulan. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Kalau ada satu amalan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, maka ini lebih baik dibandingkan amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan tanpa adanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau 1000 bulan, berapa tahun Pak 1000 bulan? Sekitar 83 atau 84 tahun. Berarti selama 84 tahun ada berapa malam Lailatul Qadar? Ya 84 juga kan? Nah, maksud penulis di sini, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 83 tahun atau lebih, 83 atau 84, tapi tanpa malam Lailatul Qadar. Satu malam sama dengan 83 tahun. Berapa hari itu kira-kira? Kalau 1 tahun 360 ping 80 telu. Banyak sekali. Ya, berapa malam sudah? Sangat banyak sekali. Maka sungguh sangat merugi. Kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan, wabil khusus malam Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan, faqad hurim, sejatinya dia telah rugi. Orang yang terhalangi telah rugi. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, masih lama, masih ada persiapan bagi kita untuk mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Nanti kalau sudah bulan Sya'ban, kita sudah persiapan untuk Ramadan atau bahkan untuk Idul Fitri. Masih Sya'ban kita sudah beli baju baru. Boleh atau tidak? Boleh. Kita sudah beli, kita sudah cat rumah, sudah beli keperluan-keperluan untuk Lebaran. Boleh, supaya hari-hari kita selama Ramadan itu tidak terganggu, terutama untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahishu lahu al-uqul haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati ad-dha'ifah al-quwwah wal quwa bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahrin umuru rajulin mu'ammar umuran tawilan nayyifan wa thamanina sana. Kata penulis rahimahullah, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Utamanya menyerupai atau menyamai 1000 bulan. Amalan yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka ini adalah salah satu perkara, salah satu hal yang menjadikan banyak orang yang berakal terkesima. Al-albab. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat sebutkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah banyak mengingat Allah kecuali hanya ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Maksudnya orang yang memiliki akal adalah akalnya digunakan untuk memahami agama Islam. Banyak orang berakal, bahkan mungkin akalnya luar biasa, IQ-nya tinggi, tapi tidak digunakan untuk memahami ajaran Islam. Adapun ulul albab adalah orang yang akalnya digunakan untuk merenungkan ajaran-ajaran Islam, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan hadis-hadis Nabi. Ketika mereka merenungkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, maka mereka terkesima, mereka tercengang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat yang lemah ini, umat Islam. Allah berikan karunia berupa kekuatan dan kemampuan, daya kemampuan dalam satu malam, di mana amalan yang dikerjakan di malam tersebut nilainya sama bahkan lebih baik dibandingkan amalan yang dikerjakan selama 1 bulan. Umat Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, atau manusia di akhir zaman ini lebih lemah dibandingkan manusia yang ada di awal-awal dahulu. Janganlah sampai ribuan tahun yang lalu, janganlah sampai jutaan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu saja, 100 tahun yang lalu saja, ya kakek moyang kita, mereka lebih kuat dibandingkan kita. Buktinya apa kira-kira Pak? Buktinya apa? Mereka katanya dijajah Belanda, ya kan? Mereka dijajah Belanda, otomatis hidupnya susah atau tidak? Susah. Kehidupan susah. Mungkin mereka belum mengenal padi, makan belum pakai beras. Kira-kira makan apa Pak? Apa? Sego gaplek ini kan apa jeneng lek teng mriki? Tiwul. Nggih. Sego tiwul. Mungkin mereka makanan kesehariannya itu. Tapi mereka bisa hidup. Mereka bisa bertahan dan menurunkan kita. Dengan adanya mereka, kita jadi ada. Mereka ini kuat. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Gini apa badan? Jangankan mereka Pak Bu, saya saja masih menangi. Ya menangi bahasa itu nggak pernah sandalan. Saya sendiri sandalan itu kalau malam hari dulu waktu kecil, nggak pernah pakai sandal. Orang zaman dulu kuat. Safar, bepergian, kalau punya kendaraan, naik kendaraan. Kalau tidak punya, jalan. Kalau tidak punya, jalan. Ya, saya sendiri masih heran. Saya sendiri ya. Mbah saya orang Ambar Ketawang, Mbah Kakung. Kok bisa punya istri orang Blitar, Jawa Timur? Zaman dahulu mungkin aksesnya tidak semudah sekarang. Kira-kira naik apa? Kan bingung. Lebih kuat dibandingkan kita. Kita sekarang naik kendaraan ber-AC, nyaman, kursinya empuk, baru jalan 30 kilo, 60 kilo sudah mabuk. Gini apa mboten? Banyak yang seperti itu, ya mabuk dan seterusnya. Kita lemah. Apalagi umat-umat yang dahulu usia mereka panjang-panjang. Umur mereka panjang. Nabi Nuh alaihissalam berapa Pak Bu usianya? 950 tahun. Ini usia Nabi Nuh atau usia beliau yang beliau gunakan untuk berdakwah? Coba nanti dikoreksi di murojaah. 950 tahun itu usianya Nabi Nuh atau usia yang beliau miliki ketika beliau diangkat sebagai Rasul dan berdakwah?
Kalau itu adalah usia beliau untuk berdakwah, artinya usia beliau lebih lama lagi. 1000 tahun itu dangu apa? Dangu. Telung sasi mawon dangu kok nggih. 3 bulan saja lama, apalagi sampai 1000 tahun. Mereka kuat, usia mereka panjang. Sehingga ketika mereka beramal kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat beliau menuju ke Mekah bawa anaknya yang masih bayi sama istrinya. Kira-kira naik apa Pak Bu? Jalan kaki. Dan kita tahu Mekah itu panas, gersang, tapi kuat. Diberikan kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini adalah manusia akhir zaman yang lemah. Ya, kekuatan yang kita miliki sedikit. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan satu hal yang luar biasa yang berupa malam Lailatul Qadar. Sehingga tatkala umat akhir zaman ini beramal, amalan mereka bisa lebih baik dibandingkan amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan. Padahal ya umat Islam sebagaimana Nabi tegaskan, usia mereka paling lama kurang lebih hanya 60 sampai 70 tahun. Ya mungkin ada yang lebih, tapi jarang. Ya, kalaupun ada yang lebih, terkadang sudah, mohon maaf, sudah tidak bisa berpikir secara normal, sudah pikun, sudah reto fisiknya. 60 sampai 70. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam usia beliau hanya 63 tahun. Tidak sampai 65. Ya, usianya sangat sedikit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat warruh. Demikian pula ar-ruh. Ruh kemarin kita katakan nama Pak Bu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberikan julukan khusus dengan ar-ruh, roh. Ya, roh. Ayaktsuru nuzuluhum fiha. Banyak sekali malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Min kulli amr. Mereka membawa perintah. Mereka membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang turun adalah para malaikat dan juga Jibril yang Allah sebut dengan nama lain yaitu ruh atau dalam bahasa kita roh. Dan di dalam agama kita Bapak Ibu tidak ada roh gentayangan. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada roh kembali pulang di hari-hari tertentu. Hari Kamis malam Jumat. Repot kalau roh kembali pulang hari Kamis malam Jumat. Nanti tinggal ngaji di masjid. Gitu. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Pak Ustadz, benar gak sih kalau roh yang sudah meninggal orang tua kita, mereka akan pulang di setiap malam Jumat dan nunggu di depan rumah? Saya jawab, ya kasihan kalau nunggu di depan rumah. Ambok dibuka nih lawangi kan mlebu dijak ngopi. Oh enggak Pak Ustaz, mereka itu menunggu doa kita. Kalau memang itu yang dimaksudkan, ya, maka doa kita tidak harus mereka tunggu dengan atau sampai mereka datang ke rumah. Dimanapun kita berdoa akan Allah sampaikan kepada mereka manfaat dari doa tersebut. Kemudian berlanjut pertanyaannya, berarti tidak ada hadis yang menyatakan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada hadis ataupun ayat yang menyatakan bahwa roh akan pulang kembali ke rumah di hari-hari tertentu. Hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari Kamis malam Jumat. Sama sekali tidak ada. Kemudian kalau misalkan ada, ini kita berpikir secara logis. Kalau misalkan ada, kenapa orang-orang harus ke makam di malam Jumat tersebut, sore ke makam?
kalau toh nantinya roh tersebut akan pulang juga. Paham ya? Biasanya kan banyak yang malam Jumat ke makam, ya kan? Tapi nanti malamnya rohnya datang, kan repot. Mending ditunggu saja di rumah, nanti juga pulang sendiri, kan gitu. Tapi kenyataannya tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang menyatakan seperti itu. Justru yang ada adalah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka terdapat benteng kokoh yang menjadi penghalang antara dunia kita dengan alam mereka. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Dan ini yang harus kita yakini Bapak Ibu, termasuk harus kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Karena memang dalam ajaran agama kita tidak ada seperti itu. Kemudian kalau kita berpikir logis lagi, kalau roh akan pulang di setiap malam Jumat. Nah kalau orang punya keluarga yang banyak, bapak ibunya, kemudian simbahnya berarti berapa? 4. Kemudian Pak D, Bu D, Pak Lek, Bule, mungkin ada anaknya yang sudah meninggal, dia pulang semua, penuh ya, halaman rumah penuh dengan roh yang pulang. Ya. Intinya tidak ada roh gentayangan, roh nyasar ataupun roh yang kembali pulang. Dan roh yang Allah sebutkan dalam surat ini maknanya adalah Jibril. Maknanya adalah Jibril. Yang beberapa waktu lalu kita pernah membaca hadis tentang pertanyaan kubur, di mana di antara hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib, disebutkan bahwa roh seorang mukmin ketika meninggal dicabut oleh malaikat maut, langsung ditampani sama malaikat khusus yang membawa wewangian dan hanut, wewangian dan kantong untuk wadah roh tersebut. Kemudian dibawa ke atas langit sampai setiap melewati langit-langit, pintu langit, maka ditanya, ini roh siapa kok harum semerbak? Ini rohnya Fulan bin Fulan. Setiap melewati pintu langit berikutnya seperti itu sampai langit yang paling atas. Kemudian dikatakan an sadaqa abdi dan seterusnya. Kemudian kembalikan dia ke jasadnya ketika sudah dimakamkan. Lalu dibentangkan kenikmatan surga, dihamparkan kuburnya, dikembalikan ke dalam jasadnya. Adapun orang kafir, maka ketika mati dimasukkan ke kantong tersebut tanpa wewangian, baunya busuk, dibawa naik ke atas, baru sampai langit yang pertama ditanya, ini rohnya siapa? Rohnya Fulan bin Fulan dengan namanya yang paling buruk. Kemudian ditolak, baru langit pertama. Kemudian dilemparkan, kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya, dan terjadilah pertanyaan kuburnya, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Artinya Bapak Ibu, tidak ada roh yang gentayangan atau nyasar, semuanya akan kembali ke jasadnya masing-masing. Ketika ada yang kuburannya dibuka, ini nggak ada rohnya kok, ini mati. Ya, karena perkara gaib, bukan perkara yang bisa kita saksikan secara kasat mata. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat mereka turun. Bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling mulia yaitu Jibril pun ikut turun. Apa yang mereka lakukan? Min kulli amr. Mereka membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa atau mereka ditugaskan untuk mengatur perkara-perkara, urusan-urusan yang Allah perintahkan untuk para hambanya, untuk manusia. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, bahwa di malam Lailatul Qadar itu ada penetapan takdir yang sifatnya tahunan. Penetapan takdir yang sifatnya tahunan. Salamun hiya
ay salimatun min kulli afatin wa syarr. Wa dzalika likathrati khairiha. Kata penulis, salamun hiya, malam ini adalah malam yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Salimatun, selamat dari seluruh afat, cacat, wasyar, keburukan. Ya, isinya adalah kebaikan semua di malam Lailatul Qadar. Wa dzalika likathrati khairiha. Yang demikian itu karena sangat banyak sekali kebaikan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Ya, amalan dilipat gandakan. Hatta matla'il fajar. Ini semua terjadi sampai terbitnya fajar. Muqtadaha min ghurubi syamsi wa muntahaha tulu'ul fajri. Kata penulis, malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbitnya matahari. Jadi kalau maghrib, sudah masuk maghrib berarti sudah masuk malam Lailatul Qadar. Kalau orang memang tidak memiliki kesempatan untuk iktikaf, ngebleng niku napa? Full selama satu malam, maka katakan kita sekarang berada di akhir bulan Ramadan. Kemudian di setiap malam ganjilnya atau semua malam akhir malam Ramadan ini dia maksimalkan. Namun dia hanya mampu sampai sholat witir saja. Sholat witir, setelah itu duduk sebentar baca Al-Quran, baru setelah itu pulang karena besoknya masih kerja. Maka jika Allah tentukan itu adalah malam Lailatul Qadar, dia dapat. Karena permulaan malam itu dari maghrib. Permulaan malam itu dari maghrib sampai terbitnya fajar. Sampai terbit fajar, sampai masuk waktu sholat subuh. Wa annaha waqad tawataratil ahaditsu fi fadliha. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa annaha fi Ramadan. Dan banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini berada di bulan Ramadan saja, wa fil ashril awakhir minhu, dan di 10 malam terakhir. Khususan fi autarihi, dan lebih khusus lagi malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam-malam ganjilnya. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Malam Lailatul Qadar Bapak Ibu akan terus ada di setiap tahun sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kasih khusus untuk umat ini. Ini mungkin yang terlewat ya. Bapak Ibu rahimakumullah, malam Lailatul Qadar merupakan di antara kekhususan umat Islam. Umat-umat terdahulu tidak ada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana pula surat Al-Fatihah juga merupakan kekhususan umat Islam. Umat terdahulu tidak ada di dalam kitab suci mereka satu surat yang kandungannya, isinya seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini khusus untuk umat Islam. Ya. Demikian pula malam Lailatul Qadar khusus untuk umat Islam. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu wa yukthiru min at-ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan raja'a lailatul qadri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa iktikaf di masjid. Ya, duduk di masjid, beribadah di masjid. Apa tujuannya? Yukthiru minat ta'abbud, memperbanyak beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, disebutkan oleh penulis, Nabi beriktikaf di 10 malam terakhir, bukan hanya di malam ganjilnya saja. Apa tujuannya? Raja'a lailatul qadri. Nabi berharap bisa dapat malam Lailatul Qadar. Di mana? Di masjid. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu banyak di antara orang yang mempersiapkan iktikaf di masjid. Aku Ramadan ini mau iktikaf di masjid sana. Kenapa? Wow, di sana fasilitasnya bagus.
Jadi setiap peserta dikasih misalkan ya kasur sendiri, terus dikasih setiap malam dikasih air mineral sendiri, sahur nanti diantar ke tempat masing-masing, apa malih pulang nanti masih dikasih sangu misalnya nih gitu. Maka kita tanya, ini orang mau pindah turu atau gimana, mempersiapkan kasur segala macam. Ada pula orang yang iktikaf di masjid dan persiapan saya insya Allah iktikaf di masjid assalam. Kenapa? Karena gampang, parkir gampang, akses gampang, orang-orangnya juga gampang. Kita mau ngeces, mau garap tugas, mau nyambi kerja juga bisa. Lah ini orang fisiknya di masjid, fisiknya iktikaf, tapi pikirannya tidak. Dia cuma pindah tempat kerja saja. Kalau dia mahasiswa cuma pindah tempat garap tugas saja. Kalau dia karyawan cuma pindah kantor saja. Yang penting kan fisiknya dari situ. Iktikaf itu bukan hanya masalah fisik. Karena Nabi SAW ketika beriktikaf, Nabi yukthiru minat ta'abbud, memperbanyak ibadah. Sebagian orang menjadikan momen iktikaf, mohon maaf, sebagai momen untuk mengasingkan diri dan membebaskan diri dari rumah. Sebagian orang seperti itu, supaya bisa kumpul sama teman-temannya. Soalnya hari-hari biasa wis ora kober, kerja pulang ngurusi rumah, waktunya habis. Tapi kalau iktikaf, nah ini adalah momen saya bisa reuni lagi sama Pak Fulan, sama Mas Fulan. Ini kurang tepat, atau mungkin boleh dikatakan salah. Iktikaf niatkan untuk beribadah. Makanya diriwayatkan bahwa para sahabat dahulu atau bahkan Nabi SAW ketika beriktikaf, beliau membuat satu tenda atau kemah khusus supaya tidak diganggu, ya. Namun zaman sekarang banyak orang yang persiapan iktikaf tapi persiapannya adalah pindah turu, bawa kasur dari rumah. Sama pihak masjid gak apa-apa, ya alhamdulillah. Setelah sholat taraweh, sholat witir, gelar kasur terus turu. Ini kurang tepat, ya. Tapi tentunya lebih baik daripada yang tidak iktikaf sama sekali. Wallahu musta'an. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah dengan demikian selesai sudah tafsir dari surat nama niwa Al-Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan insyaallah pertemuan mendatang kita akan membahas surat Al-Bayyinah insyaallah taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.